Masih ada 3 pertarungan sulit yang harus dilakukan dalam penilaian Xiao Yan. Yang terburuk adalah lelaki tua berbaju kuning, yang juga merupakan sekte Dou bintang 7. Sayangnya, dia mengancam Xiao Yan tetapi terbunuh. Lawan yang paling kejam sebenarnya mengusir binatang ajaib kuno tingkat 8. Bagi Xiao Yan, kali ini dia hampir kehilangan nyawanya. Ada 2 tingkatan dalam penilaian kualifikasi alkimia. Tingkat pertama adalah penilaian ilusi jiwa. Bagi Xiao Yan, ilusi jiwa relatif sederhana. Plot animasinya berfokus pada penggambaran Yao Chen dan Xiao Zhan. Meski Xiao Yan juga peduli dengan Medusa dan Sun Er, sayangnya dibandingkan dengan keselamatan guru dan ayahnya lebih penting dibanding yang lain, kesampingkan dulu. Level kedua adalah penilaian alam alkimia. Dibandingkan dengan level pertama, ini adalah level yang paling menakutkan, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja di alam alkimia, dan nyawa bisa hilang jika tidak hati-hati. Terlebih lagi, Xiao Yan masih memiliki 3 pertarungan sulit yang harus dilawan di dunia alkimia, dan pertarungan sulit pertama ini adalah melawan lelaki tua berbaju kuning. Nama asli lelaki tua itu adalah Huang Yi, namun kekuatannya telah mencapai level Douzong bintang 7. Setelah Xiao Yan memasuki dunia alkimia, dia segera menemukan sekelompok alkemis yang memperjuangkan esensi Rehmania glutinosa yang berusia 1000 tahun. Pada saat ini, Xiao Yan juga membuat perhitungan yang baik, dan dia berencana untuk akhirnya mengambil tindakan untuk merebut Huang Jing yang berusia 1000 tahun. Bagaimanapun, kekuatannya telah mencapai tingkat Douzong bintang 4, dan alkemis biasa bukanlah tandingannya. Tapi dia tidak pernah menyangka belalang sembah mengejar jangkrik dan Oriole berada di belakang, dan Xiao Yan juga merupakan bagian dari rencana lelaki tua itu. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semuanya dan mendapatkan bahan obat, lelaki tua Huang Yi tiba-tiba muncul. Dia meminta Xiao Yan untuk menyerahkan harta di tangannya dan membiarkannya hidup hari ini dengan sikap yang baik. Tetapi lelaki tua itu tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki kartu truf yang menakutkan. Dia mengira Xiao Yan hanyalah sekte pertarungan bintang 4. Perlu disebutkan bahwa sebenarnya ada perbedaan besar antara sekte Dou bintang 4 dan sekte Dou bintang 7. Tapi Xiao Yan berbeda. Melihat lelaki tua itu begitu sombong, Xiao Yan melepaskan boneka iblis itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Boneka iblis bumi bergegas mendekat dan meledak dengan satu pukulan. Melihat bahwa dia berada dalam situasi yang buruk, lelaki tua itu menggunakan kuali untuk menutupi langit untuk melawan. Akibatnya, ia dipukul oleh boneka iblis tersebut hingga muntah darah dan hampir mati di tempat. Namun, Xiao Yan berbelas kasihan dan mengambil batu luar angkasa dan pergi dengan sukarela. Dalam arti sempit, lelaki tua itu telah dibunuh oleh boneka iblis bintang 9. Pertarungan keras kedua adalah pertarungan dengan Chen Xian, tuan muda dari sekte Xuanming. Plot animasinya memberikan setting yang jelas. Kekuatan Chen Xian telah mencapai Douzong bintang 8. Selain itu, 2 lelaki tua di belakang Chen Xian lebih kuat. Mereka berdua berada di ranah Douzong bintang 9. Secara logika, menghadapi bintang 8 dan 2 bintang 9 saja akan agak sulit. Tapi Xiao Yan sepertinya bisa bertarung dengan mudah. Dia melepaskan boneka iblis untuk menghadapi 2 Douzong bintang 9, dan kemudian menggunakan 3000 petir untuk menghadapi Chen Xian. Aura Xiao Yan sebagai protagonis dalam pertarungan ini terlalu kuat. Chen Xian bukan tandingannya, dan dia hampir dibunuh oleh Xiao Yan saat itu juga. Pada saat kritis, Song Qing mengambil inisiatif untuk berbicara mewakili Chen Xian, dan memainkan trik untuk mengalihkan masalah. Jika Xiao Yan membunuh Chen Xian, dia akan menjadi musuh publik semua alkemis. Pada akhirnya, Xiao Yan menyelamatkan nyawa Chen Xian, tetapi meridian orang ini telah diganggu oleh Xiao Yan, dan dia langsung menjadi orang yang tidak berguna dalam kultivasi. Melihat ini, saya harus mengeluh, berpikir bahwa Fei Tian juga merupakan Douzong bintang 8 saat itu, dan Xiao Yan bukanlah tandingannya dengan kekuatan Douzong bintang 1. Sekarang Xiao Yan telah menjadi Douzong bintang 4, mengalahkan Douzong bintang 8 dapat dilakukan dalam hitungan menit. Pertarungan keras ketiga adalah melawan Pak Tua Mugu lagi. Secara relatif, Pak Tua Mugu adalah yang paling menakutkan. Bagaimanapun, kekuatan lelaki tua itu telah mencapai puncak Douzun bintang 3. Sebelumnya, Xiao Yan cukup beruntung bisa menyelamatkan nyawanya karena campur tangan Xuan Kongzi. Kali ini, Mugu berencana untuk membunuhnya sepenuhnya di alam dan
Pada saat yang sama, untuk memastikan bahwa dia bisa memenangkan kejuaraan alkimia, Mugu memutuskan untuk membunuh dua jenius Danta, Cao Ying dan Song Qing. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa alam jiwa Cao Ying juga merupakan alam spiritual tingkat 8, dan dia benar-benar bisa menembus penghalang jiwa yang telah dia buat. Meski butuh 3 menit untuk mempersiapkan jurus pamungkasnya, hasil akhirnya cukup bagus. Cao Ying benar-benar memecahkan penghalang jiwa dengan tangannya sendiri. Setelah menembus penghalang jiwa, mereka bertiga melarikan diri ke 3 arah berbeda, tetapi Mugu memiliki titik lemah pada Xiao Yan, dan lelaki tua itu masih mengejar Xiao Yan seperti biasa. Bagaimanapun, di mata Mugu, Burning Jue adalah harta karun yang paling menggiurkan. Xiao Yan pasti tidak akan mampu mengalahkan Mugu. Untuk melarikan diri, Xiao Yan berencana menggunakan transformasi ketiga dari 3 transformasi misterius api surgawi. Pada saat kritis, Xian muncul bersama Xiongsan untuk menyelamatkan situasi. Tubuh Xiongsan adalah beruang naga purba, dan Xiongsan sudah menjadi monster tingkat 8, dengan kekuatan inti keras yang sebanding dengan Dou Zun bintang 3. Jika Xiongsan tidak mengambil tindakan, kali ini Xiao Yan pasti sudah mati.